Saya kan tahu bahwa Dr. Randus tidak akan ada lagi di Indonesia setelah tahun 93. Saya diterima Dr. Randus karena saya bangga sama bapak saya. Saya akan terus dengan Dr. Randus, Pak. Di ijazahnya dia kuliah 92, dia tamat 95. Bagi saya tidak mungkin kuliah 3 tahun S1, Pak. Mungkin dia diploma, Pak. Tidak ada namanya di buku ini. Berarti itu sudah bukti bahwa dia bukan ini apa? Dia memang palsu, Pak. Saya baru buktikan, saya jamin. Apa kabar saudara? Kami menerima informasi bahwasannya ijazah dari Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSc diduga palsu. Benarkah ijazah dari Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI palsu? Kami akan merangkumnya dalam program eksklusif Aktual Channel bersama saya, Prasetyo. Nah, karena bapak saya diterima Dr. Randus, karena saya bangga sama bapak saya pakai terus gelar Dr. Randus itu, Pak. Jadi kalau sampai ada, mohon maaf mempersoalkan itu juga, saya pikir mohon ditegur Pak Simon Harianja. Baik saudara, untuk membuktikan apakah benar ijazah S1 dari Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI palsu, kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Profesor Yusuf Leonard Henuk yang pernah melaporkan kasus dugaan ijazah palsu dari Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI. Bagaimana? Ikuti terus penelusuran dari tim eksklusif di Aktual Channel. Profesor Yusuf Leonard Henuk. Yes. Apa kabar, Profesor? Baik, Pak. Baik. Terima kasih banyak sudah ketemu, Boleh Pak. kami duduk, Profesor, ya? Pastilah, duduklah, Pak. Siap, baik. Profesor, kami mendapatkan informasi bahwasannya ijazah S1 dari Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI palsu, dan Profesor yang melaporkan kasus ini ke mana-mana, Prof. Oke. Baik, apakah itu betul, Prof? Betul, Pak. Saya yang orang pertama melaporkan. Orang pertama, Prof? Bukan orang pertama sejak 2021 lah. 2021, Prof melaporkan waktu saya kasus pindah ini. ke sini, saya langsung lapor dia, yaitu pada tanggal 26 April 2021, saya kirim surat namanya Dumas, Pak. Dumas. Mulai dari Kapolres sampai di Presiden, Kapolri, ini kabar reskrim semua. Baik. Dan syukur ditanggapi, Pak. Tapi setelah diperiksa oleh Polres Taput, Baik. ternyata ada kekurangan, Pak. Mereka hentikan kasus itu karena kurang bukti, Pak. Jadi saya berusaha ini masukkan lagi alat bukti yang bagi saya sudah telak, Pak. Tidak bisa dihindari lagi oleh bupati untuk mencari alasan tidak benar. Buktinya, Prof punya bukti ya? saya punya bukti, Tapi Pak. sebelum masuk ke bukti, Prof, Prof asli dari Tapanuli, Enggak, saya asli orang NTT, Pak. tapi tinggal Orang rotet tinggal di Tapanuli. Tapanuli Utara. Dr. Andes Nixon Nababan MSI adalah Bupati Profesor sendiri ya? Iya. Kenapa alasan Profesor melaporkan hal ini? Begini, oke, bukan masalah sekarang misalnya saya orang Batak jadi saya harus dukung dia, tidak bisa. Karena sebelum saya datang ke sini, ada orang Batak yang awalnya sudah lapor kasus ini, namanya Ramlo Huta Barat, sudah meninggal. Sudah meninggal, Prof? Sudah meninggal. Jadi akademisi juga atau? bukan orang wartawan lah. Pokoknya saya tahu, cari aja di ini. Dia Ramlo Huta Barat, sudah meninggal. Jadi waktu saya datang di sini, saya pikir orang yang buka aja tidak bisa. Makanya saya usaha supaya bagaimana mengungkapkan kebenaran ini. Dan waktu kebetulan saya seorang guru besar, saya menjunjung tinggi kebenaran, bahwa yang benar-benarlah, yang salah-salah, itulah. Tapi tidak ada dendam politik, Prof? Tidak ada, saya bukan orang politik, saya akademisi murni, yang saya lihat kalau salah, saya buktikan salah. Tidak pernah, Prof, sama sekali bergabung di organisasi politik? Oh enggak, saya tidak ada, Pak. Saya memang asli ini sudah hampir 35 tahun ini menjadi PNS. Bahkan saya sudah dapat penghargaan 30 tahun mengabdi di Republik dari Presiden Jokowi. Saya tidak pernah terlibat dalam organisasi politik Tapi apapun. Prof sebelumnya belum pernah berkomunikasi atau dekat dengan Nixon Nababan, Prof ya? Enggak, saya tidak pernah, Pak. Tapi ceritanya begini, waktu saya datang ke ini Terutung, semua orang di sini gemetaran, Pak. Ya. Karena dia mau
tutup IAKN dan dia mau jadikan jadi Untara, Pak. Itu terbukti dari surat dia tanggal 21 Januari 2021 ke Presiden. Kemudian pada tanggal ini 24 Maret kami ini FGD di Hotel Grand Kenaya Medan, semua staf dosen, saya heran semua takut sekali dengan Bupati. Ada apa? Ternyata masalahnya dia mau tutup IAKN. Akhirnya saya kirim surat Ini di tempat Prof yang bekerja sekarang. Ya, saya kirim surat terbuka tanggal 24 ini Maret ke Presiden, bantah surat dia tanggal 21 Januari itu bahwa tidak benar. Dia tidak punya hak untuk tutup IAKN dan dirubah menjadi Untara. Artinya tidak ada kewenangan dari Bupati untuk Tidak ada, nama, Pak. Prof, ya? Tidak ada. Baik, Prof. Sudah Prof jelaskan alasan mengapa Prof melaporkan hal ini. Baik, kronologisnya, Prof. Seperti apa Prof menelusuri hingga mendapatkan informasi bahwasannya ijazah S1 dari Bupati Tapanuli Utara ini palsu, Prof? Oke, saya kan tanggal ini 26 April saya sudah kirim surat terbuka. Di situ jelas bahwa dia pernah gunakan ESOS dari tahun 2002 sampai 2003 di saat dia sebagai pemret. Ya. Ini majalah Salah satu majalah yang majalah lokal, Prof, di ya? lokal namanya Bona Pinasa Ya, di baik. sini. Itu bukti satu. Kemudian saya kan tahu bahwa Dr. Randus tidak akan ada lagi di Indonesia setelah tahun 93 karena ada SK Mendikbud melarang semua yang Dr. Randus, insinyur semua itu kembali ke belakang. Jadi saya yakin tidak ada, Pak. Dia mengaku tamat tahun berapa, Prof? Tahun 95. Tahun 95. Padahal di tahun 95 gelar Dr. Randus sudah tidak ada, dihapuskan. sudah dihapuskan. Artinya sudah berganti dengan gelar lain, Prof. Gelar ya? di belakang. Gelar apa, Prof? Misalnya ESOS, kalau ESOS, dia Prof, ya? dia ini Dr. Randus ESOS. Tapi dia mengaku tamatan dari Dari Institut Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa AMPD Yogyakarta. baik, Prof sudah mengecek langsung ke universitas. Saya sudah saya kan pernah ke Jogja. Baik. Itu pada waktu itu ada lockdown. Ya. Jadi lockdown. Tahun berapa, Prof? Barusan 2021. 2021 Ah, Prof ke Jogja. Waktu saya ke sana pas lockdown, saya Baik. tidak bisa keluar 2 minggu. Ya. Jadi saya pikir kalau saya 2 minggu di sini, saya kebetulan ada laporan saya masuk ke Polres, saya cari buku. Ya. Jadi saya punya 2 buku ini, buku 95, 96. Jadi di ijazah dia, Bupati ini, dia tertulis dia tamatkan di ijazahnya, dia kuliah 92, dia tamat 95. Bagi saya tidak mungkin kuliah 3 tahun S1, Pak. Mungkin dia diploma, Pak. Diduga diploma. Tapi sampai sekarang kan tidak ada. Yang ada di KPU adalah dia tamat 17 Desember 95. Nah, kalau 17 Desember 95 tidak mungkin ijazahnya masuk dia ikut wisuda tahun 95 karena tinggal hanya berapa hari kemudian selesai kan? Ya. Jadi kemungkinan tahun 96, tapi saya sudah buka di sini khususnya di jurusan yang dia bilang ini komunikasi ini jurusan ilmu komunikasi periode 95, kemudian tidak ada namanya di buku ini. Berarti itu sudah bukti bahwa dia bukan dia memang palsu, Pak. Saya baru membuktikan, saya jamin. Boleh saya melihat, Prof? Oke, Baik. ini dia. Ini 95, ini 96. Baik, saudara, jadi Profesor Henuk ini memiliki bukti ternyata sudah menelusuri hingga ke universitas, Prof, ya, Ya, di ini mana dia Sekolah Tinggi mengaku Pembangunan Masyarakat Desa AMPD Yogyakarta. di mana Bupati Tapanuli Utara mengaku pernah menamatkan studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau APMD Yogyakarta antara tahun 96 dan 95, Prof, ya. Jadi ini di sini Prof Henuk ada 2 buku ini 95. tahun 95 sebelah sini dan di sebelah kanan saya 96. tahun 96. Jadi kalau saya coba buka dulu, Prof, ya, di 95 ya. Bukan Kita akan komunikasi Baik. di halaman terakhir. Komunikasi ini ilmu komunikasi karena dia selalu ini atau di ilmu pemerintahan. Di Baik. situ di terakhir, Pak. Ilmu komunikasi. kita buka dulu. Di sini ada ilmu pemerintahan ya. Ada. Di sini ada ilmu pemerintahan, saudara. Sudah kita buka. Tidak ada. Kita coba untuk cek satu-satu. Ilmu komunikasi. Di sini ada sekitar di tahun 95 ada sekitar 24 alumni yang menamatkan studi di tahun 95. Tapi kalau kita baca secara sesama di sini dari nomor 1 hingga di akhir di halaman ketiga, lembar ketiga pada sesi ini juga
Kami tidak menemukan adanya nama Nixon Nababan ya untuk di jurusan ilmu pemerintahan. Tapi kalau di komunikasi juga kita akan buktikan juga. Ini ada ilmu komunikasi ya, tamatan tahun 95 dari universitas yang sama. Bukunya juga sama. Ada sekitar 9 orang ya. Jadi mudah sekali kalau cuma 9 orang, kita cek satu-satu. Di nomor pertama juga namanya Sujatmiko ya. Di nomor kedua Antonius Juhartono. Lalu di nomor 3 Sri Lestari. Di nomor 4 Muhammad Eka Saputra. Nomor 5 Sulis Anggreni. Ke-6 Nur Hidayat. 7 Demi Jitmau. Baru ke-8 Nur Nahrianti. Ke-9 juga Masal. Jadi ada hanya 9 alumni yang menamatkan studi ilmu komunikasi di 95. Tahun 95 di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Artinya di ilmu komunikasi maupun di ilmu pemerintahan tidak ada namanya Nixon Nababan. Bagaimana di tahun 96, Prof? Ini di ilmu komunikasi ya. Kita cari dulu di ilmu komunikasi, kita cek dulu di lembarannya. Kita lihat hanya ada 6 alumni untuk jurusan ilmu komunikasi. Bisa kita lihat saudara di sini, yang urutan pertama bernama Iwan, lalu di urutan kedua bernama Indra, di urutan ketiga bernama Nelti, keempat Arianti, baru ke-5 Ratna, ke-6 Dwi Wahyuni. 6 ya, cuman 6 ya. 6 alumni di ilmu komunikasi tidak kita jumpakan nama Nixon Nababan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara. Tapi di pemerintahan juga sudah, Prof. Cek ya, Prof ya. Sudah. Baik, kita lanjut ke ilmu pemerintahan, saudara. Di sini ada sekitar 18 mahasiswa atau 18 alumni yang menamatkan di jurusan ilmu pemerintahan. Tapi kalau kita cek di nomor 1, 2, di nomor 1 Rapino, di nomor 2 Marten, di nomor 3 Bowo, ke-4 Titik, lalu di ke-5 Bambang, 6 Elizabeth, di nomor berikutnya 7 ini ada Amilah, ke-8 Musiran, ke-9 Yanti, lalu di 10 ada Tulus Budiono, lalu ke selanjutnya di 11 ada Jenny ya, di sini Jenny, lalu di nomor 12 ada Sugihartono, lalu di 13 Suci, 14 Oti. Tapi sampai nomor 14 belum kita temukan apakah nomor selanjutnya ada. Kita lihat lagi, nomor 15 ada Puji, 16 Endang, 17 Suhardiah, dan ke-18 ini yang terakhir bernama Nunuk. Artinya di jurusan ilmu pemerintahan juga tidak kami temukan, sama seperti yang disampaikan Profesor Enuk tadi, tidak ada satupun nama Nixon Nababan yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tapanuli Utara pernah menamatkan studi di sekolah tinggi apa tadi, Prof? Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa atau APMD Yogyakarta. Baik, kita lanjutkan perbincangan, Prof. Selain bukti ini, bukti apa yang menguatkan naluri Prof bahwasannya Nixon Nababan tidak pernah menamatkan studi di APMD sehingga gelar yang saat ini disandangnya ada Dr. Andes dan juga di akhir ada MSI. Itu magister, Prof ya. Itu seperti apa, Prof? Naluri seperti apa yang Prof punya? Jadi kalau mau cerita, Bapak ini sudah jujur, Pak. Bapak Bupati ini sudah jujur. Artinya pernah curhat ke Profesor? Iya, bukan. Kami pada tanggal 27 April 2021, kami webinar dengan Gamki Jakarta. Ya. Dia mengaku sendiri bahwa Dr. Randus itu adalah bapaknya. Dia diwariskan dari bapaknya. Dia bangga bapaknya. Saya punya video yang nanti saya kasih. Ya. Itu di video menit 151. Dia mengaku sendiri bahwa itu adalah ini bapak dia gunakan dia Dr. Randus karena dia kagum bapaknya Dr. Randus. Memang betul. Kalau bapaknya Dr. Randus karena itu di bawah 93 memang berhak. Sedangkan di atas 93 tidak mungkin dia pakai Dr. Randus, Pak.
Artinya ke publik sudah diumumkan, Prof, Iya, dia ya? sudah mengaku, Pak. Video saya sudah antar ke ini Polres, mereka sudah tahu bahwa memang dia mengaku kok. Dia sudah mengaku, itu satu. Nah, karena bapak saya titelnya Dr. Andus, karena saya bangga sama bapak saya pakai terus gelar Dr. Andus itu, Pak. Jadi, kalau sampai ada, mohon maaf mempersoalkan itu juga, saya pikir mohon ditegur Pak Simon Harianja. Ya. Yang kedua, di tahun 2009 mereka buka namanya LBH Sekolah. Ya. Di situlah aneh lagi. Dia sebagai pendiri Nixon Nababan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Ya, tadi kita sudah cek di sini, tidak ada sarjana pemerintahan di sini. Jadi ada 3 yang sekarang gelar yang kita ragukan. 1, esos dia pakai waktu dia jadi ini apa? Wartawan, jadi Prof, wartawan ya? ini Pemret Bonapiasa. Dia bangun LBH Sekolah, dia pakai SIP. Kemudian dia sudah dia jadi bupati 2014 ke atas Dr. Andus. Sekolahnya masih ada, Prof? Hah? Sekolahnya masih ada? Masih ada. Sekolah mana? Masih ada. Sekolah yang dibangunnya? Oh, bukan LBH Sekolah Oh, yang LBH. LBH Sekolah online tuh, Pak. Baik. Itu dipimpin oleh Roder Nababan SH, itu keluarga mereka juga. Keluarganya, ya? Keluarga juga, bahwa dia tulis itu pendiri Nixon Nababan SIP. Ah, tidak mungkin lah. Kita Baik. sudah cek di sini, tidak ada sarjana pemerintahan dia gunakan kok. Nah, jadi 3 kemungkinan. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini, saya kebetulan sekarang masih bagian dari USU. Saya sayangkan USU kenapa dia terima ini S2 hukum S2 ini luluskan dia S2. Ada kecurigaan kalau ini palsu berarti gelar S2-nya tidak pakai, Pak. Baik, Prof. S1 berarti mengakunya dari Yogyakarta, Nah. dan S2 memang benar Iya, S2. melaksanakan studi. S2 sudah ini foto-foto. Program apa, Prof? Saya tidak tahu, pokoknya MSc-nya Tapi dari USU ya, MSc dapat dari USU. Mungkin dari pemerintahan juga, Prof, ya? Nggak tahu lah, pokoknya dia pakai MSc itu dari USU lah. Dari USU. Ah. Baik, Prof. Disampaikan tadi, kita tahu bahwasannya Pak Nixon Nababan merupakan pejabat ya, pejabat publik dan juga bupati ya, Prof, ya. Iya. Artinya kan ketika dia mendaftar ke KPU, Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Utara, harusnya ada cek dan recheck, Prof, ya, dari penyelenggara pemilu. Iya. Lalu kenapa bisa hal ini diloloskan, Prof? Sedangkan Prof sendiri ragu dengan ini. Oke. Kalau untuk kasus ini saya sudah ketemu bersurat juga ke KPU, DKPP RI, dan KPU sudah ada balasan surat ke saya. Nanti saya kasih suratnya, Pak. Apa Ya. isinya, Prof? Isinya adalah ini karena sudah selesai kasus di ini pemilihan umum, jadi mereka serang saya ke hukum, Pak, jalur hukum. Baik. Jadi makanya sekarang saya sudah laporkan ke Polres. Tapi ada satu berita penting bahwa pada waktu saya kirim surat tanggal 26 April itu ditanggapi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Baik. Di mana Ombudsman telah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan telah bersurat ke Gubernur Tapanuli Utara, Gubernur Sumatera Utara untuk segera klarifikasi. Dan di situ jelas-jelas disebut kalau apabila dia salah, dia langsung diberhentikan, Pak. Tahun berapa, Prof? Tahun barusan ini, tahun 2021 ya? Ya, lanjutan dari surat saya tanggal 26 April 2021. Itu sudah ditanggapi oleh ini Ombudsman. Dia perintahkan ke ini Kementerian Dalam Negeri, kemudian Direktur OTA sudah kirim surat ke ini Gubernur Sumatera Utara untuk segera klarifikasi, tapi hingga sampai sekarang tidak ada klarifikasi. Tapi Ombudsman kemarin sudah melakukan penyelidikan, Prof. Belum, pokoknya saya tidak tahu. Yang penting sekarang kan ada berita dari Ombudsman, harus ada tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara supaya ini Kementerian Dalam Negeri, agar Kementerian Dalam Negeri membalas surat klarifikasi dari Ombudsman, Pak. Tapi sampai sekarang tidak ada. Prof, ya? Jadi saya punya rencana, saya mau ketemu Pak Gubernur lah. Masa Pak Gubernur ini mau bela yang tidak baik? Saya yakin Pak Gubernur punya niat baik untuk pimpin Sumatera Utara. Karena apa yang tidak baik begini dipelihara? Baik, Prof. Kalau S1 dari Nixon Nababan ini tidak sah ataupun diragukan, apa dampaknya kalau dari akademisi, Prof? Pak, kami ini kan akademisi, kami kejujuran lah. Coba jujurlah, kalau memang tidak benar, bilang tidak benar. Kan dia pejabat publik, Pak. Baik. Kalau harusnya dia mengaku, oke, ini laporan Yusuf Henuk sudah benar, saya minta maaf. Begitu selesailah. Kenapa kita mau ini? Tapi kalau dia mengaku dengan cepat, bisa saja, Prof, dia batal jadi bupati atau seperti Enggak apa? tahu Prof? lah, kalau menurut saya ya, Atau S2-nya bisa batal, Prof? pastilah kalau dia S1 batal, ya S2 batal juga lah.
Jadi S1 batal, S2 batal. S2 batal. Kemudian ada informasi dia sekarang lagi S3. Saya tidak tahu benar nggak, tapi itulah. Tapi di mana Prof dengar? Nggak, saya kan orang-orang kan selalu bilang, dia lagi S3, biarkan dia lah. Yang penting saya berjuang untuk saya lah. Ya, baik. Harapannya apa, Prof? Harapan saya begini Pak, kalau pejabat publik, apalagi kan dia kan orang anak daerah di sini kan, Baik. jujurlah kepada kepada masyarakatnya bahwa inilah saya, gelar saya sebenarnya begini. Kan dia jadi bupati tidak pakai gelar juga orang sudah tahu dia bupati Pak. Kenapa kau mau pakai gelar-gelar yang bukan gelar kau? Nah itulah. Baik. Ya itulah. Tapi bagaimana ketika Nixon Nababan tetap bersikeras tidak mengakuin bahwasannya gelar S1 ini indikasi palsu, Prof? Oke, saya sekarang kan lagi lapor di Polda, di Polres, lagi di sidik lah. Jadi kalau memang kasus ini tidak ini, saya akan lanjutkan ke Polda atau saya ke Jakarta ke Kapolri. Ini harus dituntaskan karena dua belah pihak lagi diam. Di birokrasi ombudsman lagi dekati dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian ke gubernur tidak jalan. Kemudian di Polres sekarang lagi dilanjutkan. Saya tidak tahu sampai di mana, tapi kalau dia ini saya lanjutkan ke ini supaya saya membuktikan. Karena nanti kalau saya tidak bergerak, orang pikir saya ini pembohong Pak. Saya malu juga. Saya akan pensiun di sini sampai 70 tahun di Tapanuli Utara. Kemudian yang ini saya bohong, berarti saya malu seumur hidup Pak. Baik. Prof, terima kasih Prof. Informasi dari Prof ini sangat membuka pemikiran ataupun wawasan dari masyarakat tentang Tapanuli Utara khususnya tentang indikasi dari ijazah palsu yang dimiliki oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan. Prof, kami izin terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Sehat-sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih banyak Baik, Pak. Prof. Saya di kampung sini sudah bisa datang di wawancara. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Profesor Yusuf Henuk terkait dengan dugaan dari ijazah S1 yang dimiliki oleh Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan. Seperti apa kelanjutan penelusuran tentang kasus ini? Terus saksikan penelusuran kami dalam program eksklusif Aktual Channel.